Halo, assalamualaikum guys. Selamat malam, pagi, siang, sore. Untuk kamu yang lagi kegabutan, karena pasti kalau nonton YouTube pasti gabut kan, iya kan? Jadi sekarang gue lagi bareng anak-anak HIPMI Kota Tasikmalaya, bener ya? Ya, betul. kabupaten satu. Sama kabupaten. Oh, kabupaten. Oke, HIPMI Kota Kabupaten Tasikmalaya. Ya. Nah, oke. Bisa perkenalkan dulu ini. Boleh. Dari ketum dulu deh. Oke, halo, assalamualaikum. Nama saya Arif Hidayat Putra. Saya sebagai Ketua Umum BPC HIPMI Kota Tasikmalaya. Mangga. Saya Reza Rizky Cade Akbar, Ketua Dewan Pembina Kota BPC Kota Tasikmalaya. Saya Bang Mujati, Sekretaris Umum BPC HIPMI Kabupaten Tasikmalaya. Oke, Bapak. Saya Kanda Usep, KB 9, BPC HIPMI Kota Tasikmalaya. Oke. Nih pengusaha-pengusaha muda yang ada di Tasikmalaya Raya ya. Ya, ini bisa diinikan nggak terkait HIPMI itu seperti apa? Oke, kalau HIPMI itu sebetulnya adalah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Ya, oke. Jadi ini adalah tempat ngumpulnya, tempat berhimpunnya teman-teman pengusaha muda. Nah, kadang banyak ada yang nanya, muda tuh ada batasan usia nggak? Nah, kalau di HIPMI, ini tuh batasan usianya disebut muda kalau di bawah usia 41 tahun. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang punya usaha, baru mulai usaha atau sudah berjalan, yang butuh tempat sharing-sharing karena sharing. biasanya kendalanya gitu, bro. Teman-teman pengusaha teh butuh tempat curhat, tapi kemana? Karena biasanya tiap hari urusannya ketemunya sama karyawan, sama konsumen. Nah, kadang butuh tempat curhat, tempat ngobrol. Nah, HIPMI ini tempatnya. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi kita ketemu sama teman-teman yang dari berbagai macam usaha, dari berbagai macam jenisnya maupun latar belakangnya. Kita ngobrol, kita curhat. Nah, bahkan ada yang juga bisa kolaborasi. Nah, HIPMI ini tempatnya kayak gitu. Ya. Nah, itu guys, kalau misalnya teman-teman yang baru buka usaha atau yang sudah berbisnis tapi merasa sendirian nih gua gitu, merasa tidak ada teman, bisa ke nongkrong bareng anak-anak HIPMI. Kopi-kopi lah. Bener nggak? Benar. Terus untuk secara program kerjanya seperti apa nih untuk masyarakat? Nah, kalau program kerja coba yang Betul lah. senior kan sebelumnya seperti apa? Nah, Kalau program kerja HIPMI kan mungkin tiap tahun tahun kepengurusan beda-beda ya. Tapi yang pada intinya mah satu lah, namanya mengelola teman-teman yang pengusaha muda, mengorganisir dan ya membuat komunitas lah antar pemuda itu bagaimana supaya usahanya itu bisa scale up, bisa naik tingkatannya dengan cara berkolaborasi tentunya, bukan hanya menghindari persaingan tidak sehat dengan berkolaborasi. Jadi semangat HIPMI itu kan semangat kolaborasi. Walaupun pada akhirnya banyak juga yang bermain di politik. Karena emang sekarang itu diakui atau tidak, HIPMI itu kan Himpunan Menteri Indonesia ya. Himpunan para menteri. Himpunan para menteri. Kenapa tuh? Ada beberapa menteri kita itu posisinya di HIPMI. Bahkan presiden kita juga itu alumni dari HIPMI. Ada Pak Erick Thohir, ada Pak Bahlil, ada Sandiaga Uno juga, yang paling terkenal tuh Pak Sandiaga Uno ya. Jadi tujuannya sih dari program kerja kita adalah tujuan atau visi misinya mah meningkatkan ekonomi daerahnya lewat jejaring HIPMI. Gitu. Mudah-mudahan bisa jadi. Nah, dari tujuannya itu dibikinlah berbagai macam program. Ada yang pelatihan lah, ada yang seminar, ada yang pameran, ada yang event, ada yang juga kolaborasi bisnis matching gitu segala macam lah. Nah, ini agak melebar sedikit nih Pak Ketum. Menurut teman-teman HIPMI, Tasikmalaya itu seperti apa sekarang? Nah, menarik nih. Kota kabupaten. Kota kabupaten. Kota aja dulu. Ini Kang Usep ini bidang 9 itu di bidang UMKM. Nah, ini yang paling bersentuhan sama teman-teman pelaku usaha yang ada di Kota Tasik khususnya. Gimana nih? Panjang lebar kali tinggi sih sebenarnya. Tapi secara
global. Ya. Kalau berbicara sektor ekonomi, kemudian usaha, pelaku usaha, kan ini banyak banget tuh variatif. Iya. Bahkan yang di luar HIPMI pun banyak. Kadang konotasi pengusahanya itu yang menjadi benar-benar kadang ya, disebut pengusaha itu definisinya apa gitu. Nah banyak juga yang berpikir, wah saya belum konteksnya ke pengusaha gitu. Padahal kalau saya pikir atau dengan teman-teman berpikir juga konteksnya bukan yang gaya-gayaan gitu, bukan yang sok-sok kita pengusaha dan sebagainya. Karena kita pun tidak pernah berbicara omset sekian, misalnya bisnisnya sekian dan sebagainya, enggak. Kadang juga ada UMKM itu disebutnya itu kelasnya paling rendah dalam stigma, padahal kan bukan begitu juga. Gitu. Tadi Kang Ketua Meja bilang UMKM usaha kecil miliaran, itu memang benar. Menengah gitu, kecil miliaran. menengah kecil miliaran dan sebagainya. Gitu. Nah stigma itu kita sepakati bahwa tidak ada pengusaha kecil, pengusaha besar dan sebagainya. Itu hanya leveling aja, gitu. Pada prinsipnya skala gitu. Nah kalau berbicara Kota Tasikmalaya, kalau lihat dari pergerakan atau perkembangan ekonomi dari 3 tahun terakhir, ya meskipun terkendala COVID dan sebagainya, ini tidak justru malah tidak menjadi satu COVID itu bahkan menjadi lompatan yang menarik bagi kita yang melihat gitu. Salah satu munculnya coffee shop, kemudian beberapa sektor-sektor usaha lain dan sebagainya. Berarti perkembangannya luar biasa gitu. Nah, kenapa pun ya Tasik menjadi kota yang center ekonomi gitu. Nah, salah satu indikatornya tumbuh banyak teman-teman yang melakukan usaha baru banyak, kemudian yang sudah mulai usaha juga semakin nambah lagi usahanya. Satu lagi nambah lagi dan seterusnya gitu. Dari misalnya yang coffee shop jadi nambah kuliner yang lain, bahkan ada yang second lainnya beda bidang dan seterusnya. Nah berarti kan kebayang misalnya satu anggota aja kita mereka punya bahkan bisa 1 atau 2 bidang usaha gitu. Itu berarti kan perkembangannya luar biasa gitu. Kita baru berbicara yang misalnya di HIPMI aja udah kurang lebih ada 150 orang ya. Kita belum berbicara yang ribuan gitu. Kalau data dari Dinas Perizinan kan hampir 7.000 ya, 7.000 yang memang sudah terintegrasi secara aspek legal. Di luar itu pun banyak gitu. Nah, berarti luar biasa nih sebetulnya kalau perkembangan. Jadi kalau melihat perkembangan Kota dan Kabupaten Tasik itu kan, kalau kita lihat dari unit usahanya Kota Tasik kan arahnya mungkin ke arah jasa ya, karena posisinya kita tidak punya potensi daerahnya beda ya. Wisata, kita tidak punya tidak punya alam yang bagus. Terus posisi akses jalan juga masih jelek, kemudian masih kurang bagus lah. Jadi perlu ditumbuhkan industri-industri kreatif sebenarnya. Walaupun industri kreatif juga memiliki tantangan di logistiknya, karena akses kita itu ke ibu kota mau ke pusat-pusat perekonomian tuh pengiriman barang tuh menjadi tidak kompetitif karena ada harga ongkos kirim yang lumayan tinggi. Kalau untuk kabupaten Tasik sebenarnya lebih menarik lagi, lebih banyak hal yang bisa dieksplor, termasuk tentang kekayaan alamnya, pertambangan juga tinggi di Tasik. Kabupaten Tasik itu memiliki beberapa unsur tambang yang sangat unik mungkin hanya bisa dikapitalisasi oleh beberapa orang saja. Mungkin dari segi politiknya, nanti dari segi hal lainnya tentang kabupaten itu nanti dibahas sama Kang Jaki nih. Beliau ini kebetulan anggota dewan juga. Jadi dari partai Golkar dan sekarang sedang kampanye nih posisi. Menduduki kembali. Ini iklannya kayak iklan rokok, bisa nyisipin gitu kan. Masuk. Kita biasa halus ya kita. Oke, berarti beliau juga kan langsung beliau juga kan dapilnya salah satunya tuh di Galunggung ya. Dapil 2 berarti. Kecamatan apa, Bro? Tukarat. Oke, dapil 2 berarti paham lah tentang pertambangan mah. Pertambangan juga potensi pertanian dan perkebunannya besar kan banget. Sekarang tuh lagi dikembangkan kan, kalau saya kan di Galunggung sendiri kopi. Iya. Terus kemarin kita kemana?
Manggis itu loh. Ya, Manggis. Ustahian. Ya, Manggis manggis ekspor kan. Bang. Itu ya, potensi. itu ya. sih. Nah, kuma. Nah, Gimana? Potensi jadi gini, dari- potensi yang ada di Kabupaten. kaki Gunung Galunggung aja atau di kabupaten lah, itu seperti apa nih menurut Akang sekarang itu? Oke, terima kasih Kang. Berbicara Kabupaten Tasik kan kita berbicara wilayah. Ya, Kabupaten Tasik itu kita punya 39 kecamatan, ya, punya 51 desa. 351 desa. Artinya kalau berbicara luasan wilayah dan indeks geografis ini akan mempunyai berbagai variabel yang bisa digali dan dieksplor. Kalau berbicara hari ini potensi pariwisata, kebetulan kemarin baru saja mengesahkan terkait Rifarkap Rencana Induk Pariwisata Kabupaten. Oke. Jadi ada skala prioritas pembangunan wisata di kabupaten. Salah satunya Galunggung, Ya, yang ada punya ODTW Cipanas Galunggung, yang kedua Karangtaulan Oke. yang ada di selatan. Jadi dua wisata memang besar, bukan berarti yang lainnya tidak diperhatikan, tapi ada skala prioritas. ya, paham. Ada skala prioritas yang memang terus dikembangkan. Walaupun di Galunggung ada potensi tambang, tapi pasti akan bisa berdampingan antara pertambangan dengan pariwisata. Tinggal hari ini kehadiran pemerintah, bagaimana caranya posisi dan potensi itu tidak saling bertabrakan Ya. dan bisa saling menguntungkan. Nah, kita juga mendorong salah satunya lahir tentang Perda tentang badan usaha milik desa, Oke. maaf, bukan itu, desa wisata. Oke. Desa wisata ya. Desa wisata. Ya, desa wisata. Karena potensi desa begitu besar, wilayahnya juga sangat menarik untuk dieksplor Ya. dan dijual, Ya. dan itu harus didorong dan diberikan payung hukum yang jelas. Karena bagaimanapun betul tadi ketika pandemi ada yang turun, tapi tidak sedikit juga yang naik. Nah, potensi pariwisata. Ya. Dengan hari ini potensinya ada, kehadiran teman-teman para penggiat Ya. pariwisata, baik itu pelaku usaha ekonomi kreatif, pelaku usaha pariwisata Ya. yang ada di wilayah itu bergotong royong, berkolaborasi. Karena kalau di HIPMI kan tadi bukan hanya sebatas yang sedang berusaha, Ya. tapi yang sedang berjuang untuk mempunyai usaha. Karena tagline kita kan pejuang pengusaha, pengusaha pejuang. Ya. Yang sedang merintis, yang sedang membangun, yang sedang berkembang dan sedang maju, itulah keluarga besar HIPMI. Kita namakan kolaborasi Ya. untuk pembangunan di berbagai wilayah. Saya kebetulan di Kabupaten Tasikmalaya dan kebetulan juga diamanahi oleh teman-teman Ya. di DPRD. Jadi ada sebuah kolaborasi. Fraksi HIPMI harus hadir dan bisa dirasakan. Oke. Paham. Nanti untuk perkembangan wisata Kabupaten Tasikmalaya itu terutama wisata alam berarti sedang digencarkan. Sedang digencarkan dan sedang digenjot. Ya. Baik itu dalam segi aturan dan segi anggaran. Ya. Sehingga memang ini kesadaran dari pengelola baik tingkatan lokal ataupun kedinasan dan pelaku-pelaku usaha yang memang harus siap, baik itu masyarakatnya dan pemerintahnya siap menjamin keamanan, kenyamanan dan keberlanjutan investasi baik di tingkatan kecil baik di tingkatan besar. Kan biasanya suka ada halangan terkait promosi kan. Betul. Benar kan? Suka ada halangan terkait promosi. Promosinya seperti apa kan kita kadang bingung wadahnya mau seperti apa atau mau kemana. Nah, untuk Kabupaten Tasikmalaya secara promosi wisatanya itu kemana aja arahnya? Betul, memang untuk promosi sedang digalakan walaupun masih lemah kan. Kita nanti ke depan satu yang mempunyai komunitas ataupun organisasi yang fokus di bidang pariwisataan. Banyak, ada MOKA, ada mungkin kawan lokal yang yang konsen jadi swastanya, baik teman-teman BPPD, Badan Promosi Pariwisata Daerah, baik Darwis. itu Pokdarwis, kelompok sadar wisata, baik kelompok-kelompok lain yang memang peduli dan memang ingin berkembang dan mengembangkan pariwisata itu sendiri. Kita kan kemarin kan salah satunya mengusung dan mendorong desa wisata BP Betul. Kota
Kemana kemarin tuh Kotoran ke Puspa Parahayu, Parahayu. desa wisata Nah, Puspa Rahayu. Yang menariknya juga kan sebenarnya pertumbuhan kabupaten juga harus diiringi oleh kota juga di Ya. kota. Karena kan kita diakui atau tidak, kultur kabupaten itu ada beberapa tempat yang agak anti wisata ya. Betul. Ada yang menolak ketika Ya, disebut ya. stigma wisata tuh masih ada negatif. Ah. Jadi terutama terkait tentang penginapan. Kalau misalnya di kabupaten tuh mungkin cuma 2 ya, Dewi Asri sama yang baru Alhamdulillah paling penginapan. Nah, kota Tasik sebagai kota yang jasa yang misalnya letaknya strategis di Priangan Timur, walaupun tidak memiliki sumber daya alam atau sebenarnya bisa menjadi titik sentral. Titik sentral ketika orang ini mau ke wisata kemana sih? Mau wisata ke Garut atau mau wisata ke Ciamis, atau ke kabupaten, ke Tarajut. Jadi transportasi. Jadi kebagian semua ya. Nah, itu jadinya penting buat teman-teman kita semua atau di HIPMI juga bahwa potensi kuliner itu ke depannya itu karena Tasik itu tidak punya wisata alam. Mau tidak mau wisatanya wisata experience kan. Wisata pengalaman. Kayak Payung Gelis tuh ngebuat Payung Gelis pengalamannya gimana. Kayak makan bakso tuh kayak gimana. Jadi yang harus lebih dikreatifkan tuh bagaimana ke Tasik itu ada pengalaman gitu. Nah mungkin itu juga harus kedepannya harus ditangkap juga oleh pemerintah Kota Tasik ya. Jadi kita itu ketika nanti ada tol, yang saya khawatirkan ketika muncul tol itu Kota Tasik itu dilewat. Yang saya khawatirkan tuh. Jadi ketika ke Pangandaran nggak ada mampir ke Tasik dulu, langsung aja lewat tol. Nah makanya kan itu harus digencarkan lebih digencarkan di promosinya. Betul, tapi bukan hanya promosi, tapi kita juga harus ada keberpihakan. Benar. Itu ada kalau bahwa ketika sudah mengeksekusi suatu kota atau itu harus ada keberpihakan dari pemerintah kan. Seperti Perda apa tadi terkait dengan desa wisata itu kan dari provinsi bisa ditangkap oleh kabupaten. Kota itu tidak punya karena tidak punya desa. Adanya kelurahan. Jadinya arahnya ke kampung wisata. Walaupun kampung wisata setahu saya itu cuma 1 kalau misalnya di daerah Cikalang gimana gitu. Jadi baru 1. Mitra Batik. Kalau nggak salah dekat Mitra Batik lah kalau nggak salah. Yang lorong ke Tasik gimana? Di itu Kawasan wisata Taman Sari. Nah itu kan dan itu masih mentah. Itu juga wisatanya wisata buatan. Experience. Jadi mau tidak mau Kota Tasik ya wisata penginapan. Nah kita juga atraksi event. Nah itu yang masalahnya tuh berbenturan dengan stigma kota santri. Dan ya itu yang harus bisa disinkronkan siapa yang berkaitan dengan dengan pemuka-pemuka agamanya seperti apa, dengan event-event yang ada seperti apa, harus ada titik temu. Jadi tidak ada bentrok seperti. Memang kalau misalnya suatu kota atau kabupaten ingin maju, itu harus semua stakeholder tuh harus bergotong royong, harus ada, harus menjadi bersatu, duduk bareng, benar. Betul. Karena gini Kang, tadi Kota Tasik adanya apa, kabupaten apa. Kalau tidak dikorelasikan, ini kan semuanya saling menguntungkan satu sama lain. Apalagi nanti kan pembangunan itu di kabupaten sedang digalakan kembali karena akan ada tol yang masuk ke Tasikmalaya, baik itu kabupaten ataupun kota. Makanya saya titip nih ke teman-teman pemuda, teman-teman remaja, jangan antipati ketika ngobrolin untuk kemajuan dan pembangunan daerah. Ya kan, sumbangsi teman-teman pemuda, apalagi nanti generasi emas kan. Indonesia Emas 2045, tapi kan kita harus disiapkan dari sekarang. Kontribusi pemikiran, kontribusi tenaga, sehingga anak-anak muda, apalagi mungkin yang tergabung dari beberapa organisasi, apalagi HIPMI ini existingnya, terus sisi positifnya ini bisa menjadi multivitamin bagi teman-teman pemuda yang akan dan ingin berkontribusi lebih untuk Tasikmalaya. Ini ngobrol dulu kan 20 menit ke saya. Oh siap. Udah kampanye lagi Pak. Gimana lagi? Saya dibohongan ke dia. Siap. Udah bilang ya sampai 19.15. Oke. Tidak apa-apa. Terima kasih ya, Kang. Yuk, siap, Kang. Berkabar lagi. Terima kasih. Siap. Sukses, sehat. Amin. Soalnya sendirian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngomongin tentang pemuda nih kan. Ngomongin tentang pemuda. Kemarin kan viral nih terjadi satu
cash di Jalan SL Tobing. Geng motor. Ya, geng motor. Ini menurut untuk cara solusi nih, menurut teman-teman HIPMI itu seperti apa untuk meminimalisir adanya geng motor di Kota Tasikmalaya? Berbicara geng motor itu kan permasalahan seperti itu aktualisasi diri sebenarnya. Pemuda itu kadang-kadang perlu aktualisasi diri. Nah, masalahnya di kita tuh gak ada tempat sebenarnya. Ya, apresiasi itu. Untuk mengapresiasi pemuda, kegiatan yang positif untuk pemuda tuh kurang. Kegiatan katakanlah seperti pesantren mengaji pemuda itu sekarang tuh kurang. Jadi para tokoh kurang menyentuh ke pemuda. Bahwa kecenderungannya punya pesantren tapi tidak terjun langsung ke masyarakat. Ya. Ada gap lah. Ada gap antara pemuda dengan tokoh-tokoh agama mungkin itu, dan juga tidak ada sesuatu yang menarik buat diulik kalau istilah pemuda itu, yang dioprek gitu kan. Kalau misalnya mereka masuk HIPMI, mereka bisa diajarkan bagaimana menjadi pengusaha dan akan menimbulkan aktualisasi dirinya seperti apa. Makanya di HIPMI juga kan ada HIPMI PT ya. Ada HIPMI PT yang tinggi. HIPMI PT itu HIPMI perguruan tinggi yang dalam ranahnya itu untuk para pengusaha yang masih di kampus. Jadi sebisa mungkin energi mereka itu tidak dipakai di jalanan, tapi energi mereka dipakai untuk berbisnis daripada motor-motoran gak jelas di jalan atau terlalu asik dengan percintaan, kan lebih baik cuan gitu. Jadi kita harus banyak ruang-ruang, entah itu misalnya ruangnya bukan cuma pengusaha aja ya, ruang itu pesantren, ruang beragama misalnya, kalau misalnya posisi spiritual atau ada pengusaha atau kegiatan olahraga. Jadi masalahnya di kita tuh aspek itu tuh nggak jalan. Olahraga di kita cuma beberapa cabur yang menarik. Tapi pertandingan untuk remaja tuh hampir tidak ada. Pertandingan misalnya, pertandingan ya kayak tingkat sekolah SMA jarang. Dan kalaupun ada, dari segi popularitasnya yang tinggi kayak basket, mungkin bola. Ya padahal kayak e-sport, itu. Game juga salah satu bentuk aktualisasi diri. Ya itu harusnya diarahkan ke orang-orang. Tapi nyatanya keberpihakannya kurang. Ya memang harus terlalu diperhatikan. Ya harus dirangkul. Karena kan saya melihatnya itu ketika, mohon maaf, saya melihat secara kronologis ketika geng motor itu tertangkap oleh misalnya oleh aparat lah, itu hanya diberi peringatan keras. Pulang ke rumahnya sama orang tuanya diberi peringatan keras. Tidak pernah ditanya apa sih mau lu tuh apa? Hobi lu tuh apa? Nggak sampai ke akarnya. Nggak sampai ke akarnya gitu. Misalnya hobi gue e-sport, ya udah arahkan ke e-sport. Hobi gue itu balapan, ya udah arahkan balapan. Kan kita ada Bukit Besar. Dan juga terkait kenakalan remaja juga mungkin terkait dengan bukan menghakimi ya, ada beberapa mental orang tua yang belum siap sebenarnya punya anak juga. Ada beberapa. Benar. Sehingga pada akhirnya entah betul atau tidak, perlu dicek juga, mungkin angka perceraian di Kota Tasik itu semakin tinggi. Mungkin saya juga. Yang masalah yang membuat masalah itu kan menikah di bawah umur. Edukasinya jadi kurang. Dan itu menghasilkan orang tua yang tidak sehat secara psikologis. Orang tua yang tidak sehat secara psikologis menimbulkan rasa benci ke anak, dan akhirnya hadirlah anak-anak yang emosinya tidak stabil. Ada kekosongan emosi di sana. Yang pada akhirnya kecenderungan untuk nakal, untuk melihat ya ini orang loh, ya aing loh, pada akhirnya unsur kekerasan, menyakiti orang lain. Dan ya ini harus dipetakan bersama sebenarnya. Kalau masalah seperti itu dipetakan bersama, apa sih yang harus dilakukan, dan tidak bisa salah menyalahkan. Benar. Jadi harus duduk bersama lagi pada akhirnya untuk mengatasi masa-masa seperti ini. Mungkin
harus mulai apa? Ada pemimpin baru juga gitu. Udah jenuh tuh. Udah nyerempet-nyerempet nih. Gitu aja. Udah Tapi nah gini, nyerempet-nyerempet nih. ini menariknya di HIPMI kalau tadi kan Sekum Kabupaten, beliau juga menjabat sebagai Dewan. Nah, Iya. kalau di Kota Tasik ini calon provinsi Oke. dari Partai Gelora Kota Tasik. Nah, ini mudah-mudahan makanya hal-hal kayak gini, kepemudaan, kita tuh yang tadi kalau kita kurang sosok pemimpin. Nah, kalau berbicara mengenai pemuda ya kita berarti harus ada sosok pemimpin yang memang tahu dan pola pikir pemuda seperti apa yang memang sosoknya masih muda juga. Nah, ini yang menarik, makanya HIPMI ini ada di tengah-tengah masyarakat tuh memang tujuannya adalah merangkul anak-anak muda khususnya. Karena yang sudah senior mah sudah posisi semangatnya sudah tidak terlalu tinggi daripada pemuda, tapi pengalamannya kan lebih banyak. Benar. Sedangkan terbalik dengan anak muda, pengalamannya kurang tapi semangatnya yang liar nih. Ini perlu diarahkan gitu. Perlu diarahin. Nah, ini yang Karena mungkin masih anak-anak ya, jadi anak muda, jadi harus diganti jadi orang muda. Nah, benar. Jadi, Sebenarnya iya. Kalau anak terlalu anak nggak mau disebut anak muda gitu ya. Harus orang muda. Jadi Sedangkan kalau orang misalnya tua tadi orang. berbicara yang geng motor, ternyata kebanyakan itu memang pelajar. Sebetulnya kan kalau kita arahin juga ke bisnis, mereka teh pastinya teh belum di situnya. Belum. Pasti Kalau dilihat dari ini deh, karena masih ada kewajiban mereka sekolah dan sebagainya atau kuliah. Nah, berarti harus ada kegiatan lain di luar itu. Nah, salah satu dulu mah ada parade band, ada sepak bola cup. Itu setiap antar kecamatan, antar apa. Sekarang udah hampir nggak ada. Jadi gitu. lomba dan pertandingan tingkat remaja itu Minimal kalau mereka nggak jadi pemain pun kan Nonton. mereka jadi nonton, nggak sempat ke jalan, jadi nonton di satu lokasi misalnya tapi kan pertanyaannya dadakan fasilitasnya harus juga dioptimasi. Intinya sih spirit, bro. Jadi ya memang benar bukan diajarkan bagaimana berusahanya, tapi diajarkan mental usahanya. Mental ini kan bisa jadi atlet, jadi seniman misalnya. Emang jadi pengusaha tuh harus jadi atlet, terus jadi seniman. Semua ya. Jadi kasir. Jadi pemborong kan? Karena memang berawalnya kan harus ditanya dulu hobinya apa. Iya betul. Akarnya pengennya apa? Kenapa mereka juga kata saya juga balik lagi juga mental juga harus. Iya. Ya, nanti walaupun ya harus revolusi mental itu harus benar. Jadi kebencian itu harus berhenti gitu. Maksudnya ya terhadap apapun itu harus berhenti. Jangan diturunkan lagi. Harus ada yang dipotong. Kita ketahui juga, saya juga baru tahu ketika lihat hasil survei dan BPS data BPS, ternyata di Kota Tasik itu pendidikannya cukup rendah juga lulusan terbanyak itu lulusan SD SMP. Yang sekitar S1 S2 itu hanya sekitar 2-3% lah kalau saya nggak salah gitu. Itu kan menunjukkan kerentanan ke kualitas kita gitu kita, dan hasil sumber daya seperti itu kan menghasilkan pemimpin yang bukan berarti orang yang sekolahnya lebih tinggi lebih pintar memimpin, tapi kemungkinan untuk lebih pintar memimpinnya lebih tinggi gitu. Jadi peluang kita dipimpin oleh orang-orang pintar tuh jadi karena sumber daya pemilihan kita itu vote-nya one vote one getter itu, jadi susah juga gitu kan posisinya. Dan sedangkan di Kota Tasik sendiri siapa sih sekarang pemuda yang baik secara politis atau itu terkenal menjadi tokoh gitu, walaupun cuma 1-2 lah. Kalau misalnya di PKB ada paling Kang Wahid di PKB, kalau di Gerindra mungkin Firman, sisanya nggak muncul sama sekali kan wali kota. Ya tokoh-tokoh ada di Gelora Kang Eca. Sampai wali kota tapi belum provinsi. Progres. Bisa dijalankan. Menuju. Kita juga harus bekerja sama memunculkan pemikiran-pemikiran, dan emang jarang ada ruang publik buat diskusi pemuda tuh udah jarang ruang publik untuk melihat pemikiran-pemikiran. Pada akhirnya kan itu tadi pertemanan, malah mungkin rekan-rekan dari geng motor kayak gitu juga mungkin lebih banyak temannya itu karena lebih banyak perjuangan. Balik tadi
harus ada keberpihakan dari pemerintahnya juga. Oke. Didukung oleh seperti kita komunitas-komunitas ini, dari HIPMI lah, nanti mungkin ada dari KNPI, Ya. dari ya organisasi kepemudaan, ada Karang Taruna juga, yang bisa menyalurkan sisi agresif mereka tuh menjadi sisi yang positif. Banyak hal ya. Oke, ini satu pertanyaan terakhir nih, balik lagi ke HIPMI. Menurut teman-teman HIPMI, tips trik untuk jadi pengusaha itu seperti apa? Atau misalnya UMKM deh. Nah, Tips trik suksesnya. Gitu. Menurut teman-teman nih. Ya jelas, yang mungkin lebih jelasnya ya para seniornya, para suhu lah, para ketum. Ini mah hanya pengantar aja. Ya. Karena kebetulan juga kita concern di sana di UMKM, tapi pun bukan berarti kita mahir di sana, tapi sama-sama belajar. Yang pasti semua juga tidak harus ideal. Dalam konteks kita harus settle dalam tanda kutip A, B, C dan seterusnya. Yang terpenting kan melakukan dulu sesuai dengan fashionnya dia. Misalnya kalau dia di jasa atau di kuliner misalnya, atau di bidang-bidang tertentu, coba aja dulu lakukan. Karena setelah melakukan sesuatu, kalau misalnya ada hasil, kalaupun tidak ada hasil, maka ada yang diperbaiki. Kan kuncinya hanya dua, lakukan, perbaiki. Tidak mungkin ada yang diperbaiki kalau tidak pernah melakukan sesuatu itu. Jadi kan sesimpel itu gitunya. Actionnya dulu berarti ya. Nah, sesimpel itu dulu gitu kan. Jadi banyak teman-teman juga kenapa hari ini tumbuh banyak UMKM baru, karena mereka bikin ini, bikin itu dan seterusnya. Meskipun misalnya nggak langsung lompat gitu ya. Tapi karena sering, karena banyak bikin simulasi, uji coba dan seterusnya. Itu dulu. Dan nanti juga ketemu, oh ternyata yang ini lebih menarik, yang ini lebih oke dan seterusnya. Itu saja sih sebetulnya pengantar sederhananya, Mas. Ya, kalau dari saya sih tadi sepakat pisan ya. Anak-anak muda khususnya harus ditanya dulu maunya apa. Ketika maunya ini apa, berarti kan ada yang namanya dreams atau impian. Ini yang selalu saya bicarakan ketika saya seminar-seminar di kampus-kampus ataupun di tempat-tempat lain adalah utamanya untuk menjadi seorang pengusaha atau punya mental usaha adalah kita tahu dulu dreams-nya apa, impian kitanya apa. Karena kebanyakan saya pribadi bahkan dan banyak teman-teman lain yang bahkan sampai kuliah pun salah jurusan. Dia tidak mengenal akan potensi dirinya, nggak tahu impiannya apa. Masuk sekolah. Tapi kan ekonomi dia. Tapi ternyata nggak di situ, akunting saya kan. Ya ternyata dan nilai akuntansi saya nggak ada yang paling bagusnya C gitu. Ya ini yang jadi akhirnya banyak pemuda-pemuda yang ketika sekolah malah mabal, ketika kuliah malah jarang masuk, malah titip absen. Jadi mereka tidak mengenal yang tadi teh potensi atau impian dia di masa depannya ingin apa. Karena ya balik lagi, orang tua tidak mengenal anaknya, anaknya pun tidak mengetahui apa keinginan orang tua, nggak ketemu. Nah, ketika kita mengenal atau mengetahui impian kita ini apa, orang tua pun kan tinggal mengarahkan istilahnya. Nah, ini balik lagi banyak benar tadi, orang tua akhirnya tidak mensupport keinginan anak dan bahkan mengetahuinya aja tidak tahu. Jadi memaksakan keinginan anak nggak ketemu lah di sini. Baiknya adalah ya kalau masih banyak anak-anak muda yang akhirnya clash sama orang tua tapi bisa survive. Kenapa? Karena akhirnya dia kekeh gitu ya dengan keinginannya dan bisa membuktikannya. Tapi di luaran sana banyak yang gagal dengan pengenalan akan dirinya sendiri sehingga jadilah berbagai macam kriminal, narkoba lah, kekerasan di jalan lah, bahkan tadi edukasi soal seksnya aja kurang, sehingga banyak pernikahan muda dan dianggap tabu, membeli alat kontrasepsi apa segala macamnya dianggapnya tabu. Ini yang masih harus kita bangun. Nah, tipsnya apa ya? Kenali diri dulu. Impian kita apa? Kalau walaupun impian akhirnya ya kalau kita dulu pengen jadi presiden, waktu SD ke SMP kayaknya jadi dokter deh, SD ke SMP akhirnya berubah lagi di SMA kayaknya jadi tentara deh, SMA berubah lagi ke kampus kayaknya jadi apa tuh ya, jadi pegawai aja deh. Nah, kan berkurang tuh radius ya. Pada akhirnya sajadina. Iya, akhirnya ya jadi apapun aja lah kan akhirnya gitu ya.
Kenapa? Karena kita tidak mengenal potensi kita. Ya. Ya, kalau tadi bilangnya bisa jadi atlet apa segala macam. Anak-anak banyak yang akhirnya anak-anak senangnya main bola dimarahin orang tuanya. Ya. Gerak balik. Sore teuing apa naon segala macam. Padahal dia punya potensinya. Ada anak-anak yang sering main handphone kalau sekarang ulin HP wae atuh kumaha segala macam. Padahal memang dia jago di situ bidangnya ternyata. Malah lagi ngejokiin meureun ya, ngasilin duit apa segala macam. Nah, mengenal potensi diri ini sangat penting. Khususnya dari mana mulainya? Dari keluarga dan diri sendiri. Sehingga kita bisa mengarahkan. Ujung-ujungnya jadi pengusaha, syukur. Ujung-ujungnya jadi atlet, syukur. Apapun itu, ketika kita mengenal potensi diri dan kita ingin, sudah tahu, oh 5 tahun atau 10 tahun lagi kita akan jadi apa. Ini enak gitu arahannya. Seperti contohnya kalau kita keluar rumah, tujuannya kemana kita udah tahu dong, estimasinya berapa biayanya, waktunya berapa lama, di sana nanti akan berapa lama, ngabisin waktunya dengan siapa dan sebagainya macamnya ya. Ibaratnya seperti itu. Nah, banyak ini anak-anak yang keluar malam juga kan nggak tahu kemana arahnya, kemana ya, nongkrong aja, ngapain nongkrong teh ya nggak tahu kan gitu. Akhirnya ngabisin waktu, isengnya berlebihan, akhirnya mencelakakan orang lain. Nah, tapi bagi si Loka mah asik sih. Kenapa tuh? Iya kan jadi nongkrong deh. Iya. Kan yang menarik yang saya lihat pengalaman aja, yang menarik di dunia usaha itu sebetulnya nggak ada yang berpengalaman dan nggak ada. Semuanya tuh sama. Jadi kalau misalnya kita dokter misalnya, sorry ini berprofesi, ya kita dokter yang berpengalaman 10 tahun nggak mungkin bisa dikejar sama anak kemarin sore yang Kalau di pengusaha tuh mau 10 tahun, mau 20 tahun tiba-tiba ngejar nggak bisa. Dan persaingan benar-benar terbuka. Kalau misalnya kasus kan banyak kayak Nokia tiba-tiba dikejar sama apa. Betul. Ternyata nggak ada pengalaman dan tidak pengalaman di dalam dunia usaha. Di dalam dunia usaha dinamis. Jadi selama orang masih mau belajar ya bisa progres terus. Dan menurut saya sih dunia usaha itu kadang-kadang tidak perlu orang yang berpendidikan tinggi atau pintar, justru orang yang memulai tadi. Karena ketika orang pintar itu terlalu banyak bisa mempekerjakan orang pintar kan? Iya, akhirnya kebanyakan gitu ya. Jadi gini, kalau kayak bercandaannya tuh kalau misalnya pengusaha itu tidak perlu pintar, kebanyakan itu beruntung. Serius. Kadang-kadang kita sepintar apapun strategi bisnis kita, pernah mungkin mengalami kan? Sepintar apapun strategi bisnis kita, kadang-kadang diterapkan sama orang lain tidak berhasil. Diterapkan sama kok berhasil. Kadang ada faktor keberuntungan, diakui atau tidak. Beda dengan misalnya dengan dokter tadi. Dokter tadi itu kan kerajinan, itu keahlian. Seringnya dia bekerja itu mempengaruhi. Tapi kalau pengusaha mungkin feeling mempengaruhi, tapi pada akhirnya setiap pengusaha yang baru yang lama itu punya peluang yang sama untuk merebut pasar. Jadi kalau misalnya ya emang berpeluang juga di Kota Tasik jadi pengusaha industri kreatif atau mungkin di industri, ya menariknya itu peluangnya sama loh. Perkara modal ya bisa dipikirkan, yang penting mulai aja dulu. Modal itu berjalan walaupun ya emang ya tidak sulit juga sih menantang, bukan sebut menantang bila membuat sesuatu perusahaan tidak memakai modal. Menantang, tapi bukan berarti tidak bisa. Selama kita masih berjuang sih oke lah pasti. Dan walaupun sebesar apapun modal, pasti anggur ada kurang. Iya. Sebenarnya menjadi pengusaha tuh mirip-mirip sama geng motor sebenarnya, bro. Adrenalinnya selalu ada. Kita tuh mencoba hal-hal baru, mencoba tantangan baru. Ketika udah omsetnya nyampe 100 juta misalkan, aduh kayaknya pengen deh nyobain 200 juta, udah cari lagi tantangan, deg-degannya beda lagi. Sama sebenarnya, cuman bedanya beda hasilnya ya, beda rumahnya aja. Yang satu di jalan nyari adrenalinnya, yang ini di usaha gitu. Tapi sama, tantangan dan peluangnya sama. Berarti inti kesimpulannya mulai aja dulu ya. Mulai dulu. Tapi emang kita juga harus prepare, harus bersiap lah. Dengan strateginya mungkin. Kalau istilahnya tuh ambil suatu keputusan yang dimana kalau misalnya Anda gagal, Anda masih bisa tahan. Katakanlah saya punya modal 10 juta misalnya. Saya tahan terhadap kerugian saya itu misalnya 5 juta. Ya berarti persiapan buat resiko Anda tuh 5 juta itu. Karena kalau misalnya Anda menyiapkan berdasarkan perhitungan sesuatu yang tidak siap Anda ruginya,
gila kan kadang-kadang. Iya. Buat Bebannya- bounce back, buat mantul lagi tuh kurang nggak ada mental hilang. Jadi Karena minat mental lah lagi. jadi susah Jadi gitu. nggak minat lagi. Jadi Ya, nggak akhirnya minat gitu lagi. mulai Ah, lagi. emang ternyata rugi gitu. Padahal yang namanya pengusaha tuh nggak melihat proses, lihatnya ujung ekor. Ya. Kayak misalnya katakanlah si lokal lah, nggak ngelihat proses di balik adanya si lokal itu seperti Iya, apa, iya. jatuh bangunnya seperti apa. Hmm. Tapi lihatnya tuh si lokal tiba-tiba ada Gede, empat cabang di mana-mana, lihatnya kan itu. Ya. Buntut dari awal Belakangnya. dari histori itu tuh kan nggak lihat orang kadang-kadang. Ya. Dan sama juga ketika kita membuat sesuatu, misal saya membuat kedai misalnya si lokal, saya modal 200 juta. Saya siap kehilangan semua modal itu. Kalaupun hilang, ya udah, mental udah siap, udah aman dia aman. Ya. Katakan, kita cuma siap kehilangannya 100 juta nih. Ketika udah mau mepet-mepet udah hilang, ya udah Siap-siap. kita siap-siap. Ya udah, kita cari usaha baru atau apa. Kita buat arahin ke yang lain lagi. Ya. Dan jadi bukan nekat tapi ngitung gitu. Maksudnya ya tetap harus ada perhitungan walaupun jangan Terukur terlalu lah. banyak gitu. Ya. Terukur. Tetap aja harus terjun. Karena kita kan nggak akan bisa berenang kalau nggak ke kolam. Iya, benar. Oke, terima kasih Kang Arif, Kang Reja, Kang Usep yang udah meluangkan waktu untuk ngopi bareng di channelnya Ngopi Bareng. Terima kasih juga teman-teman yang udah nonton, yang udah menyisihkan kegabutannya, dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.